Nah pertanyaannya, apakah perjanjian ini akan dibatalkan karena mengingat tadi dengan kita sedang swasembada, namun mengapa kita masih impor itu dari Amerika? Persawahan yang ada di Pantura justru diubah menjadi sebuah kawasan industri. Masyarakat itu bertani, tapi mereka terlilit sama lingkaran setan ibaratnya begitu Pak. Karena adanya tengkulak ini. Pertanyaan saya, bagaimana kalau sudah swasembada ini, artinya logikanya adalah petani itu makmur, tapi petani hari ini belum makmur. Yang dikatakan swasembada adalah impor maksimal 10%. Sekarang 0. Berarti swasembadanya sempurna. Presiden instingnya, Bapak beliau begitu dilantik, Pamentan siapkan sawit jadikan solar. Ini akan ada geopolitik memanas, ada perang. Ternyata hari ini terjadi. Tahu, bertepatan tahun ini tidak impor solar 5 juta ton. Kalau kita impor kemudian Selat Hormuz ditutup, apa jadinya negeri kita? Kemarin Australia meminta pupuk dari Indonesia. Australia, Brasil, Filipina dengan India. Kita terhormat karena visi besar keyakinan presiden kita. Terus MBG dikritik, tahu nggak? Kalau MBG secara politik tidak menguntungkan pemerintah. Kenapa? Anak SD diberi makan, orang hamil. 2029 baru 3 tahun umurnya tidak mungkin jadi pemilu kan? Benar nggak? Kalau secara politik, tapi Bapak enggak ingin ini 1000 tahun Indonesia, anaknya cerdas, tinggi-tinggi, stunting kita 21%. Apa itu MBG? Jangan lihat dia berdiri sendiri. Dia penggerak ekonomi, off-takernya, perhatikan baik-baik, off-takernya 160 juta petani Indonesia. Paham? Yang beli adalah MBG, dan MBG tidak dikorupsi di situ. Kalau ada salah, lapor, kita pecat, kita tangkap. Terus saya mengatakan mahal kan selalu medsos. Ini juga, ini memang menghancurkan negara kita. Aku hidup. Ini perhatikan ya. Murah atau mahal itu beras? Murah. Kasih kesan. Kalau saya menang kecil dong, murah. Nggak boleh begitu. Murah apa mahal? Murah. Sampaikan ke rakyat Indonesia. Itu mafia yang menyediakan itu mahal. Nah kalau dijual 15.000, 14.000 dia bilang mahal. Mau nggak atau murah? Nah 1 kilo itu satu keluarga bisa makan 2 hari 3 hari, benar nggak? Rokok sendirian 40.000, nggak ada kritikan. Pertanian dulu aku ketemu BM se-Indonesia. Kami diskusi, ada yang keras bertanya, IPB, Andala, silahkan bertanya. Aku beritahu, Pak gini-gini, aku jelasin satu-satu. Ini dulu. Justru hari ini, apa yang saya sampaikan dulu pertemuan itu, hari ini kami ingin menyampaikan fakta, data, capaian hari ini. Negara ini butuh, negara, perusahaan apapun membutuhkan kritik konstruktif. Nah, ini kami setelah ketemu, kami katakan dulu aku janji 4 tahun swasembada. Swasembada, alhamdulillah 4 tahun berubah menjadi 1 tahun. Tahun ini sudah swasembada, dan bukan kata saya. Itu kata BPS independen. Ini BPS, kata FAO, ini dunia, organisasi dunia 34, cek ini sama datanya kembali yang tadi. Ini bukan kata aku, BPS nih, kemudian ini, kemudian FAO dunia ini 35 mengatakan 35, kemudian nomor 2 dunia, kita kembali nomor 2 dunia setelah Brasil kenaikannya ya. Kemudian Amerika, United States Department of Agriculture, ini clear ya, bukan Kementerian Pertanian. Tidak boleh aku perintahkan dirjen, tidak boleh mengeluarkan data. Yang boleh mengeluarkan independen. Kalau aku keluarkan data subjektif, ini sudah jadi kenyataan. Anda boleh cek dari BPS, BPS dari FAO, FAO dari Amerika. 3 lembaga ini tidak ada, tidak mungkin bisa dibantah oleh orang tertentu siapapun mereka. Datanya bukan dari kita, bukan dari negara Republik Indonesia saja, tapi dari FAO yang independen, tidak bisa dipengaruhi. Apalagi Amerika tidak bisa dipengaruhi datanya. Ini clear ya.
selesai dan Anda boleh buka. Nah, ada yang mengatakan ada satu orang oknum tiba-tiba mengatakan swasembada tidak benar. Ternyata belum paham apa itu swasembada. Ini repot. Dia tidak mengerti apa itu kedaulatan pangan. Food security dia tidak bisa bedakan. Self sufficiency tidak bisa bedakan. Yang dikatakan swasembada adalah impor maksimal 10%. Sekarang 0. Ini 0 sekarang nih. Berarti swasembadanya sempurna. Beras, dia lagi polemikan antara beras dengan pangan. Beras dengan pangan. Oh, ini belum swasembada pangan. Kenapa selalu beras dengan pangan sama? Karena beras itu 90% satu piring biasanya di kampung, 90% beras. Kalau saya, selebihnya ikan kering tambah garam sedikit, sayur. Yang mendominasi kita konsumsi adalah beras kan? Makanya identik dengan pangan. Dia mau rancukan di situ. Yang lebih parah kalau, maaf, kalau ada saya sarjana hukum mengamat pertanian, repot ini negara. Tapi sarjana pertanian mengamat hukum, hancur ini republik. Tahu, salah kebijakan itu jauh lebih berbahaya daripada koruptor dan perampok sekalipun. Hati-hati. Salah statement bisa nggak pertanggungjawabkan di akhirat. Berdosa pada 286 juta orang kalau salah. Oke, next kita lihat Bulog. Ini Bulog tertinggi, ini tertinggi sejak 69, bisa lihat. Nah, itu mulai 69 sampai tertinggi selama Republik ini merdeka. Ya, sudah. Tertinggi selama merdeka. Dan tidak ada yang bisa bantah. Ini data BPS. Dulu 84, Pak Harto 2,7 juta ton. Sekarang 5,23 juta ton. Ada yang pengamat mengatakan salah. Kalau salah, di Rut Bulog di penjara. Nilainya 60 triliun. Paham maksudku? Ini ditangkap. Gudangnya 3 juta ton. Sekarang 5 juta ton. Sudah sewa 2 juta ton. Iya Pak Dirut. Dan seluruh mahasiswa Indonesia boleh cek. Seluruh teman-teman kalian, saudara anak-anakku yang saya cintai, cek gudang dimanapun Anda berada. Cek data ini. Kenapa? Konsekuensinya kalau salah di penjara. Berarti FAO, BPS dari Amerika, Bulog. Terus yang terakhir, nggak ada rekomendasi impor keluar. Lah uju-uju tiba-tiba datang menyalahkan. Kita harus, tapi kalau benar aku terima, aku hormat. Kenapa? Kita butuh kritikan konstruktif. Jangan fitnah, diedarkan. Ini generasi harus kita arahkan kepada jalur yang benar. Nah, kemudian ke swasembada tadi sudah selesai. Kemudian swasembada pangan juga selesai. Ini hitungannya, jangan sampai Anda ditanya nanti kalau ada yang bertanya. Ini swasembada pangan, kembali bukan pangan yang 11 komoditas. Ini kan nah, buka. Inilah negeri kita, beras sudah swasembada, tidak ada impor. Dan bukan tanya saya, tanya pada bea cukai, tidak ada rekomendasi impor. Cabai besar, cabai rawit, jagung, ayam, ini sudah semua swasembada, kecuali bawang putih, kedelai dengan daging. Nah, total yang kita impor 3.500.000 ton. Kebutuhan kita 68. Kalau 3,5 dibagi 68, itu 4,9%. Artinya di bawah 10% kan? Swasembada enggak? Ini yang direkomendasi oleh pemerintah. Ada SK-nya. Ada SK-nya. Clear kan? Harus ngerti dulu swasembada. Apa kedaulatan pangan ada, ketahanan pangan, baru bicara. Ahli pertanian saja belum tentu mampu menguasai ini. Apalagi sarjana bukan bidangnya, wassalam. Nah, ini aku uraikan. Kemudian ke depan, ini ke depan mimpi kita. Mimpi inilah gagasan besar Bapak Presiden.
Siapapun presiden kita, pasti ada plus minus. Tapi yang aku rasakan, pangan, mimpi kita adalah semua pulau nih swasembada pangan. Kenapa? Agar tidak perlu ada biaya ngangkut. Paham maksudku? Nggak ada biaya angkutan laut. Kemudian kita protein, ini sudah swasembada yang hijau. Protein sudah, kita ekspor telur dengan ayam. Pangan, beras sudah. Ini kita sudah ekspor nih. Telur, ayam. Next, kembali yang tadi. Biodiesel. Presiden instingnya, Bapak beliau begitu dilantik, Pamentan siapkan sawit jadikan solar. Ini akan ada geopolitik memanas, ada perang. Ternyata hari ini terjadi. Tahu, bertepatan tahun ini tidak impor solar 5 juta ton. Kalau kita impor kemudian Selat Hormuz ditutup, apa jadinya negeri kita? Pangan, krisis pangan. Kemarin Australia meminta pupuk dari Indonesia. Australia, Brasil, Filipina dengan India. Dubes India telepon saya langsung. Ini ada beritanya. Oh, ini setelah tahu ditutup, India hingga Australia rebutan pupuk dari Indonesia. Kita terhormat karena visi besar keyakinan presiden kita. Negara lain harga pupuk naik kan karena ditutup Selat Hormuz. Benar nggak? Benar kan? Ini apa namanya, putaran ekonomi tersendat kan? 20% barang itu lewat, minyak lewat Selat Hormuz. Begitu ditutup, ini naik harga-harga. Indonesia harga pupuknya turun. Coba turun. Nih, turun 20%. Dan Anda boleh tanya petani seluruh Indonesia. Ini tidak ada di dunia ini. Ini pangan kita kuasai, ini kita kuasai, ini solarnya dari sawit. Terakhir etanol. Tahu etanol, teman-teman mahasiswa? Etanol pengganti bensin. Yang temukan, aku tugaskan ITS, ada ITS nggak ada ya? Sayang tidak hadir. Ada dari ITS? Nggak ada? Nggak ada ITS? Belum datang. Itu ITS dengan mahasiswa dosennya ciptakan bandwidth bensin sawit. Hari ini langsung kami buatkan industri. Jadi solar sudah selesai. Dunia krisis air, energi dan pangan. Tiga-tiganya solusinya di Indonesia. Tapi kita harus kompak. Ini mimpi presiden kita. Ini mandiri seluruh pulau. Mandiri pangan, mandiri energi, mandiri air sudah selesai. Tinggal bensin, etanol, ada penggantinya adalah sawit. Negara ini kaya banget. Kemudian kita mau hilirisasi. Ini hilirisasi ya. Nanti Anda bertanya, mimpi kita hilirisasi, apa maksudnya hilirisasi? Semua bahan baku ini diolah. Semua bahan baku ini diolah. Air kelapa saja, ini air kelapa. Coconut water dengan coconut milk. Nah, ini nilainya 5.000 triliun, 1,5 APBN. Ini maksudnya presiden kita. Hilirisasi. Efisiensi kemarin, saya termasuk menteri pertama. Efisiensi 1,7 triliun. Kemudian biaya ini perjalanan dinas, seminar, bangun gedung, hilangkan. Rapat di hotel nggak boleh, di pertanian atau di rumah saya. Ini aku hilangkan 1,7 triliun, masuk beli pompa pada saat kekeringan, hasilnya berapa? 17 triliun. Kita hilirisasi semua. Kita jadikan jangan CPO kita kirim, langsung minyak goreng, margarin, kemudian skincare kayak macam-macam, ada gambir. Ini baru kelapa. Kelapa bisa 5.000 triliun. CPO bisa 10.000 triliun. Kemudian ada gambir, ada. Nah, terus ini manfaatnya. Ini bisa jadi tinta pemilu. Ini tinta pemilu, ini skincare, ini bisa sabun, ini bisa sampo. Ini hasilnya. Terus MBG dikritik, tahu nggak? Kalau MBG secara politik tidak menguntungkan pemerintah. Kenapa? Anak SD diberi makan, orang hamil. 2029 baru 3 tahun umurnya, tidak mungkin jadi pemilu kan? Benar nggak? Kalau secara politik, tapi Bapak enggak, ingin ini 1000 tahun Indonesia, anaknya cerdas, tinggi-tinggi, stunting kita 21%. Dan tidak boleh menurun. Apa itu MBG? Jangan lihat dia berdiri sendiri. Dia penggerak ekonomi, off takernya. Perhatikan baik-baik.
off takernya 160 juta petani Indonesia. Paham? Yang beli adalah MBG, dan MBG tidak dikorupsi di situ. Kalau ada salah, lapor, kita pecat, kita tangkap. Aku tanya, yang marah kalau saya lakukan semua ini, swasembada sudah, energi kita swasembada, ini yang marah siapa? Yang tidak senang. Ini apa? Dia importir tidak senang, mafia tidak senang. Kenapa? Tidak ada impor. Tahu kalau impor beras saja, untung saja 2.000. Tahu kalau 7 juta, 14 triliun untungnya satu kali impor. Itu cuma 1 bulan. Itulah yang menyerang habis kita. Dia punya uang. Itulah menyerang pemerintah. Dia punya uang. Clear kan? Logik nggak apa yang saya sampaikan? Mafia tidak senang, importir tidak senang. Kenapa tidak senang? Wajar, normal. Kita hilirisasi baru 3 komoditas, itu bisa 20.000 triliun hasilnya. Yang dulunya kirim kelapa, jadinya coconut milk, Visio. Yang dulunya gambir, itu langsung jadi sampo, sabun, dan kemudian CPO, sawit, itu bisa jadi solar, itu bisa jadi bensin, kemudian mentega, minyak goreng. Kalau beras yang menjadi penyumbang inflasi, tapi yang lain, kalau beras kita melimpah, terus saya mengatakan mahal kan, selalu medsos. Ini juga, ini memang menghancurkan negara kita. Aku hidup. Ini perhatikan ya, buka Excel supaya kita clear. Buka Excel, bukakan saya Excel. 115 juta petani kita, buka Excel, langsung gitu. Supaya dihitung mahasiswa kan cerdas-cerdas. Ini pertanyaannya tiba-tiba. Ini tiba-tiba. Coba buka Excel. Tulis 5,5 ton padi. Berapa nah? 5,5 ton padi, harga gabahnya 6.500. Berarti kalau per ton 6.500.000. 5 kali itu berapa? 35 juta. Oke. Nah, 35 juta dibagi 4 bulan kan? Dapat sudah bagi 4. Supaya jangan kita pakai rasa, bagi 4. Berapa? Nah, bagi 4 bulan dalam satu keluarga kan ada istrinya orang, ada anaknya 2. Itu sensus. Berarti bagi 4 lagi kan? Belum mau proses, jangan dulu kita kontrol, biarkan dulu saya kasih pengertian supaya tidak terganggu pikiran. Pendapatannya per orang berapa? 2.200.000. Biayanya berapa? Katakanlah untung 50% per orang. Untuk bagi biaya kan ada biaya. Anggap 50%, berarti 1.100.000. Mengerti maksudku? Perhatikan semua, 1.100.000 pendapatan satu orang petani. Setuju ya? 1 bulan berapa hari? Bagi 30. 37.000 per hari keuntungannya untuk makan. Gaji tukang batu berapa? Di Lampung berapa? 100.000. 75. Mana banyak 75.000 daripada 30.000? Tulis 75.000. Tulis di situ petani. Sini petani. Di sini tukang batu. Di sini rokok. Berapa bungkus per hari? 1 bungkus. Nah, 30 kali 40 per hari. 1 bungkus. Rokok 40.000. Aku tanya sama semua. Murah apa mahal itu beras? Murah atau mahal itu beras? Kasih kesan. Kalau saya menang kecil dong, murah. Kenapa dia begitu? Murah apa mahal? Murah. Sampaikan ke rakyat Indonesia. Itu mafia yang menyediakan itu mahal. Kau mau petani kita itu saja 37 sudah bersyukur. Pupuknya diturunkan supaya dia bisa hidup. Sudah bersyukur. Sekarang petani kita baru terlihat mahal. Tapi rokok enggak. Ada nggak pernah kritik rokok mahal? Jadi aku jaga keseimbangan. Ini HEP 14.000. Kalau 6.500 itu kali 2. Kali 2 ya.
harga beras, ini kan bawah, tulis gawat di sini. Tulis beras di bawah, sini saja, sembarang aja beras, tulis. Ini kali 2 kan terjadinya kan? Kali 2 ini berapa? 13.000. Nah kalau dikali 15.000, 14.000 dia mahal. Mau nggak atau murah? Nah 1 kilo itu satu keluarga bisa makan 2 hari 3 hari, benar nggak? Rokok sendirian 40.000, nggak ada kritikannya. Inilah tadi bahwa distribusi beras itu tidak mahal. Beras itu karena catat itu ya, sum itu karena itu kan akhirnya koperasi. Ini benar. Ini petani, pedagang, kumpul distributor, tabir sini tidak kelihatan mukanya mafia. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tambah 1 mafia 8. Tidak kelihatan mafia di belakang bayang-bayangnya. Jadi, nah ini ambil 317 triliun. Ini yang petani, koperasi, baru konsumen. Untungnya koperasi 50 triliun. Jadi 263 triliun dibagi ke petani. Paham maksudku? 130 triliun sini 100. Bahagia nggak petani? Wajar enggak? Itu koperasi merah putih. Aku ikut penggagasnya di dalam. Cuma sosialisasinya kita tidak ada waktu. Jangan kencangin presiden kita. Saya 4 tahun sosmed itu berubah 1 tahun. Pemerintah berkomitmen membeli produk pertanian Amerika Serikat dengan nilai lebih dari 4,5 miliar dolar Amerika Serikat atau 75 triliun rupiah. Nah pertanyaannya, apakah perjanjian ini akan dibatalkan karena mengingat tadi dengan kuantitas dan swasembada, namun mengapa kita masih impor itu dari Amerika? Sekian, terima kasih. Begini dagang itu, ini menarik. Kan ada beras impor 1.000, benar nggak? Ada baca kan? Tapi baca nggak yang ekspor 2.000 ton? Nggak baca. Itulah negeri kita. Baru rencana impor, ribunya se Indonesia 100.000 ton. Tahu nggak 1.000 ton? Tahu nggak 1.000 ton? Itu sama dengan 0,0003%. Itu pun tidak. Baru rencana. Begitu aku ekspor 2 minggu kemudian nggak ada beritanya. Di pojok kecil. Marah teman-teman wartawan. Tahan dong. Kalau ada kebenaran. Ini aku impor 2.000, baru rencana impor 1.000. Saya ekspor 2.000 nggak ada beritanya, 10.000 beritanya kecil di pojok. Ini 10.000 per destinasi. Mana? Ya itu tadi. Oke. Terus jangan lihat perjanjian itu. Mana yang tadi bertanya? Nah, itu perjanjian kita tutup. Tahu nggak kita? Seluruh pertanian 0%, 0 tarif. Yang kedua, tahu CPO kita? Ini ekspor kita sana. Nggak banyak. Totalnya itu seluruh dunia itu 500 triliun. 500 triliun. Jadi ini sekarang ekspor kita banyak sekali. Minus kan? Berapa minusnya? Mereka kita surplus. Artinya lebih banyak barang kita masuk ke sana daripada ke sini. Ngerti maksudnya? Sehingga dia pasang tadi. Nah karena orang tidak paham langsung. Ini yang beras 1.000 ton. 1.000 ton itu untuk apa ya? Bagi basmati yang dari produksi itu pun tidak impor. Apa ekspor nggak ada beritanya dan nggak tiba-tiba. Sampaikan ya ke publik ke belakang. Jadi ngapain kita impor kalau tidak dibutuhkan? Tidak mungkin. Gila kita. Sekarang ini hilirisasi Indonesia sejak ekspor kita menguasai dunia. Pak, untuk sektor pertanian. Ini Pak, jadi kalau misalnya kita meninjau sebenarnya ada paradoks terkait tata ruang Pak. Jadi ada alih fungsi lahan di Kota Semarang, khususnya Jawa Tengah, di daerah Pantura itu luar biasa sekali Pak. Jadi sebenarnya ada paradoks itu. Kalau misalnya kita bahas di Papua, itu kita menghabiskan anggaran untuk membuat sawah dan lain sebagainya. Tapi ketika kita kembali ke Pulau Jawa, khususnya di area Pantura, persawahan yang ada di Pantura justru diubah menjadi sebuah kawasan industri. Kita melihat di KITB, kemudian juga di KIK. Nah, apakah dari Mentan ini tidak ada, dari Kementerian Pertanian tidak ada perlindungan untuk area-area persawahan seperti ini Pak? Sudah ada undang-undang kita buat, betul itu. Tunggu aja. Melanggar, kita beresin. Undang-undang nomor berapa? Undang-undang 41/2011. Tidak boleh kalau ada yang diganti, yang kerawan tadi, yang karena kalau ada yang itu harus diganti 35. Tidak boleh. 34 berikutnya diundang. Ini ada undang-undang baru, tapi sudah ada undang-undang nomor 9/2013 pasal 19. Tapi ini diperkuat presiden nanti. Nggak boleh disentuh lagi. Yang berfungsi itu pokok pertanyaan pokok.
Mohon izin Pak Menteri melaporkan, masyarakat Kepulauan Nias itu 7% petani semua Pak. Dan salah satu yang menjadi musuh masyarakat Kepulauan Nias hari ini tengkulak Pak. Sehingga masyarakat itu bertani tapi mereka terlilit sama lingkaran setan lebaran begitu Pak. Karena adanya tengkulak ini. Jadi ini kami sebagai mahasiswa menyampaikan aspirasi masyarakat Kepulauan Nias ini, bagaimana solusi dari pemerintah untuk kemudian hadir di tengah-tengah ini Pak? Di tengah tengkulak, solusinya adalah koperasi. Koperasi itu ada semua di dalam, ada storage, ada bengkel, ada kumpul disalurkan. Jadi nggak bisa masuk karena dari pusat langsung masuk ke desa. Nggak melalui kabupaten rantai banyak. Paham maksudku? Ini ada storage, ada bengkel, jadi yang menerima berasnya bapak petani masuk di sini. Karena bisa disimpan utama storage ada penyimpanan kan. Lah, terus disalurkan ke masyarakat sekitar. Memotong rantai pasok dari pusat, memotong rantai pasok dari bawah, koperasi mereka. Bagaimana di Kota Bima itu sangat kelangkaan pupuk Pak Menteri. Nah, bagaimana kementerian itu hadir di Kota Bima, salah satu menghasilkan produk bawang merah itu sendiri, ya di mana seluruh Indonesia sangat tahu produk dari bawang merah di Bima sangat stabil. Sudah disatukan kembali. Anda saya kirim ke polisi. Siapa yang kata dulu namanya melaporkan? Muhammad Abdi pelapornya. Jauh ya, terus langsung ke Dari ujung Pulau Lampung, ujung Provinsi Lampung itu Lampung Barat, yaitu tulang punggung ekspornya kopi. Kita melihat tidak ada stabilisasi harga yang ada di masyarakat. Apalagi beras yang ada di Bulog itu mungkin bisa diketat. Nah, pertanyaan saya bagaimana kalau sudah swasembada ini, artinya logikanya adalah petani itu makmur, tapi petani hari ini belum makmur. Ya, ada kesejahteraan petani, lupa jawab. Kesejahteraan petani jangan pakai rasa. Ini kesejahteraan petani. Anda boleh cek di BPS. Tertinggi selama 24 tahun. Ini karena Bapak Presiden kerja. Kemudian apalagi yang kedua, ini kontribusinya nomor 3, tetapi perdagangan ke industri itu dari pertanian. Paham maksudku? Yang diolah adalah barang pertanian. Jadi tulang backbone-nya negara di pertanian. Oke. Kemudian lihat lagi NTP, PDB. PDB aku serah terima dari 0,6 naik atas perintah Bapak Presiden 5,74. Hebat nggak? Saya tanya. Ini cari datanya, jadi jangan pakai rasa. Petani sekarang bahagia. Itu. Hari ini kami bersama adik-adik mahasiswa BM seluruh Indonesia, ada 100 yang mewakili seluruh Indonesia. Kita bertukar pikiran, kami menyampaikan gagasan-gagasan Bapak Presiden Republik Indonesia dan capaian-capaiannya khususnya sektor pertanian, dan bahkan kita bahas masalah koperasi merah putih, apa tujuannya, MBG juga kita bahas bersama, kita diskusi. Saya salut pada BM mahasiswa yang hadir pada hari ini, cukup kritis tapi konstruktif. Bukan fitnah, kritis tapi konstruktif. Dan ini sangat bagus kita bangun, kita komunikasi dengan mereka. Kita ini butuh pengkritik yang konstruktif untuk membangun negara yang kita cintai. Karena ini adalah milik kita bersama, ini Republik. Ya, yang pertama, bagaimana akhirnya dari beberapa sub-isu masalah di tiap wilayah dibahas, lalu ada peran strategis mahasiswa di dalamnya untuk bagaimana swasembada pangan ini dilakukanlah di setiap penjuru daerah dan juga wilayah. Ya, kita mengapresiasi ya untuk bagaimana Pak Mentan ini menjelaskan dengan sikap tegas dan juga lugas terhadap apa yang dicanangkan pada hari ini. Dan tadi ya disampaikan bahwasannya sifat idealisme dan juga independensi terhadap negara dan juga terhadap kelompok haruslah dipertegas, diperkuat untuk bagaimana membersamai rakyat dan juga bangsa ini. Pak Mentan ini memiliki
fakta-fakta yang valid berupa data dan juga hasil dari kinerja lapangan. Dan mungkin menurut saya sendiri itu adalah fakta yang tidak bisa dibantahkan karena memang data berbicara, bukan hanya sebatas omongan saja. Harapan saya sendiri selaku Ketua BEM dari Stebang, semoga kinerja ini akan terus meningkat lebih baik lagi dan jangan sampai kendor. Hidup mahasiswa! Hidup BEM!